saudara-saudara adalah inti dari gerakan buruh. Gerakan buruh inti daripada gerakan massa. Gerakan massa adalah inti dari perubahan terhadap dicabutnya atau perubahan undang-undang perburuan. Jadi saudara-saudara adalah inti daripada inti perubahan terhadap nasib kaum buruh Indonesia. Rakyat Indonesia, krem de la krem, core of the core dari perubahan rakyat Indonesia. Itulah tugas mulia dari kita. Kita ini bukan anggota, kita ini pimpinan semua. Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Ya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, terima kasih kita bisa berkumpul di sini. Dan saya ingin menyampaikan saja bahwa sampai hari ini, entah sampai kapan saya tidak tahu, komitmen pimpinan-pimpinan buruh nasional setidak-tidaknya yang tergabung dalam aliansi Aksi Juta Buruh masih tidak berubah, bahkan bertambah militan. Tepuk tangan dulu untuk para pimpinan yang ada di tingkat nasional. Dan militansi itu ditunjukkan, atau berkembang karena juga ternyata semangat teman-teman yang berada di bawah di pabrik-pabrik itu juga tidak mengecil, tidak mengendor. Jadi saling mendukung satu sama lain. Apa yang menjadi pemikiran teman-teman yang di nasional itu ada imbas dari kegelisahan teman-teman yang ada di bawah, di akar rumput. Dan adalah hukum besi sejarah bahwa suatu negara korporatokrasi itu adalah negara yang basis berjalannya negara itu karena dukungan modal, karena dukungan orang-orang yang punya modal, kaum kapitalis, kaum oligarki kalau hari ini. Jadi negara-negara seperti itu, penguasa-penguasanya itu adalah perwakilan dari kaum pemodal, korporat. Makanya disebut dengan negara korporatokrasi. Dan adalah juga fakta sejarah bahwa perubahan-perubahan untuk negara tersebut bisa mengingat kembali rakyatnya adalah mereka harus dilawan dengan kekuatan massa. Itulah yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin. Itulah yang terjadi pada negara-negara tetangga kita, Korea dan sebagainya. Kaum buruhnya pada tahun 80-an, 90-an, kalau mereka turun ke jalan di Seoul itu melawan chaebol istilahnya, bahwa chaebol itu oligarki lah atau konglomerat, itu mereka begitu kompak. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa mensejahterakan kaum buruh. Jadi saya ingin menyampaikan kepada saudara, kalau kita memang berniat untuk mencabut Omnibus Law, kita berniat untuk melakukan perbaikan pada hukum-hukum perburuhan di Indonesia, tiada lain dan tiada bukan pastikan gerakan massa kita menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan. Itu yang harus kita camkan sama-sama, saudara-saudara. Ya, jadi aksi massa atau massa aksi adalah hanya satu-satunya alat yang bisa merubah negara korporasi, negara korporatokrasi yang anti Pancasila, ya, itu menjadi negara yang pro kepada Pancasila, negara yang pro kepada lahirnya janji-janji lahirnya proklamasi. Dan sekarang kita sedang berada di keadaan seperti itu. Saya ingin sampaikan di sini bahwa gerakan kita bukan untuk menjatuhkan pemerintahan. Tidak ada niat kita untuk menjatuhkan Jokowi sebagai presiden. Tidak ada niat kita untuk menjatuhkan para menteri. Tidak ada niat kita untuk menjatuhkan itu para pimpinan DPR atau anggota DPR dari kursinya. Tidak ada niat itu. Kita hanya ingin perubahan pada undang-undang perburuhan yang sekarang mencekik kita kaum buruh. Setuju. Gitu. Jadi jangan takut kita dituduh-tuduh makar. Tidak, kita tidak akan makar. Itu yang harus kita pastikan. Begitu kita bergerak, dicabut, selesai. Soal yang ingin jadi presiden, soal yang ingin jadi wakil presiden, silahkan siapa saja boleh. Kita nggak peduli. Yang penting siapapun pastikan undang-undang perburuhan itu pro kepada Pancasila, artinya pro kepada kaum buruh.
Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan sekali lagi, ada peribahasa yang bagus. Lebih baik akhir yang sedikit menyakitkan daripada sakit yang tiada pernah berakhir. Omnibus Law ini, kata Mbak Narti tadi, kata para pimpinan nasional tadi yang barusan berpidato berapi-api di sini, sampai anak cucu kita akan ikut menderita gara-gara ada undang-undang ini. Artinya sakit menyakitkan itu tiada berakhir. Tapi sekali saja saudara minta izin kepada perusahaan, Pak Direktur, saya cuti 1 hari, gak usah dibayar gaji, saya akan memastikan supaya peraturan undang-undang ini pro kepada keadilan. Maka kalau ratusan ribu bahkan juta buruh turun ke jalan, yakin seyakin-yakinnya bahwa undang-undang Omnibus Law itu pasti akan dicabut. Saudara, sakit, saudara tidak dapat gaji 1 hari, izin, dan tidak bisa dipecat. Kalau orang mangkir sehari nggak boleh kan dipecat? Apa boleh mangkir sehari dipecat? Nggak boleh, paling nggak diupah. Oke. Nah, kalau saudara-saudara begitu saja susah untuk dilakukan, memang susah untuk ada perubahan. Saya berteriak-teriak dianggap orang gila. Para pimpinan konfederasi tingkat nasional mati-matian memastikan perjuangan Omnibus Law, dituduhnya, kamu digelintir orang, kamu sendirian, ngapain saya dengerin kamu. Bayangin, ya, bayangin. Tapi saya katakan, saya setia pada pikiran saya. Pikiran saya insya Allah mencerminkan harapan teman-teman di bawah, walaupun teman-teman di bawah mungkin tidak ikut bergerak, tapi tetap tidak direken, dianggap tukang obat mungkin gitu. Getir Pak jadi pimpinan nasional itu, jadi kira nggak getir, tapi akan menjadi gagah perkasa ketika kita bersatu dan kompak dan bersama-sama memastikan kita bisa menggelar satu kekuatan. Perubahan itu pada undang-undang perburuhan intinya adalah gerakan rakyat, karena sebetulnya gerakan rakyat Omnibus Law tidak hanya pada kaum buruh, tapi hampir semua rakyat kena dampaknya, ya, masyarakat adat, masyarakat kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya. Bisa dicabut kalau ada gerakan rakyat. Intinya gerakan rakyat, gerakan massa. Dan saya ingin mengatakan, intinya gerakan rakyat itu adalah gerakan buruh. Karena buruh hidup utamanya di kota-kota dekat dengan pusat-pusat kekuasaan pengambil keputusan. Jadi buruh adalah inti dari inti perubahan terhadap peraturan Omnibus Law. Tapi gerakan buruh tidak akan datang dengan sendirinya tanpa pimpinan-pimpinan serikat buruh. Saudara yang hadir di sini 200 orang, tapi saudara memimpin ratusan ribu anggotanya di pabrik-pabrik. Mungkin ada yang 20.000, ada yang 10.000. 200 orang ini kalau menggelar kekuatan bersama, itu akan ratusan ribu massa turun dari yang hadir di sini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara adalah inti dari gerakan buruh. Gerakan buruh inti daripada gerakan massa. Gerakan massa adalah inti dari perubahan terhadap dicabutnya atau perubahan undang-undang perburuan. Jadi saudara-saudara adalah inti daripada inti perubahan terhadap nasib kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia. Krem de la krem, core of the core dari perubahan rakyat Indonesia. Itulah tugas mulia dari kita. Kita ini bukan anggota, kita ini pimpinan semua. Insya Allah kehadiran kita semua di sini menacamkan kembali keyakinan kita bahwa kita memang harus berjuang dan ada pengorbanan, tapi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Insya Allah kalau Omnibus Law cabut dan kita niatkan perjuangan ini sebagai ibadah, ya, Anda niatkan, orang yang beragama niatkan ini sebagai ibadah, maka insya Allah dicatat sebagai amal ibadah dan bisa mengantarkan kita ke surga nanti. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Asis Sudah Buruh, Aliansi Asis Sudah Buruh, Aliansi Asis Sudah Buruh.